Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia RPTK Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hairia, saya guru Quran Hadis Iman 4 Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK YYN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125106 dengan nomor UKG 286681020011. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mai 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan pembelajaran PBL pada materi fungsi hadis terhadap Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu sebelum kita mulai pelajaran. Askia, Lilis Dahlia, Najwa Lidya Hafizah, Najwa Aya Azmara, Najwa Ajija, Muhammad Gumi, Muhammad Harun Akasir, Muhammad Rizky, Ahmad Sipa, Muhammad Sipa, Mahmia, Siti Nurjana, Zaitun Latika. Alhamdulillah, lengkap. Ini kita akan belajar tentang materi terhadap Al-Quran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Sepengetahuan kalian, apa sih yang dimaksud dengan hadis terlebih dahulu? Ada yang tahu? Perkataan Nabi, kemudian perkataan perbuatan, kemudian kata apa. Sebelum kita masuk ke materi, Al-Quran merupakan sumber utama hukum dalam Islam. Kemudian kenapa kita sebagai umat Islam masih memerlukan hukum kepada hadis? Ada yang tahu? Ya, yaitu karena hadis merupakan sumber kedua dalam Islam. Ya, karena hadis merupakan sumber kedua dalam Islam sesudah Al-Quran. Kemudian lagi ayat yang membicarakan tentang hadis, ayat Al-Qurannya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Ahmad ini, apa yang termasuk suri tauladan yang baik pada Nabi Muhammad? Yang pertama, suri tauladan yang baik itu pada Nabi itu sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur.
Yang mana di situ cuma dikatakan bahkan nama kofi Rasulullah di suatu masalah kita tidak tahu seperti apa perilaku Nabi. Kemudian dijelaskan di dalam hadis, yang mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Makanya di situ kita perlu mencontoh suri teladan Nabi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedudukan hadis dan macam-macam sunnah. Sebelum masuk situ pengertian hadis, yaitu hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian sumber hukum dalam Islam itu setelah hadis apa? Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu sumber hukum Islam di dalam agama kita. Kedudukan hadis dalam Islam, yang pertama sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua menjelaskan, memperinci dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga memberi contoh praktek nyata ajaran Islam dalam kehidupan. Jadi itu kedudukan hadis dan Islam. Nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya fungsi hadis. Apa sih fungsi hadis itu di dalam Al-Quran? Yang pertama, fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang masih bersifat global atau masih bersifat secara yang mana maknanya kurang dipahami. Kemudian hadislah nanti yang akan memperjelas dari ayat Al-Quran. Kelompok 2. Menurut kalian, apakah boleh memahami Al-Quran hanya dengan terjemahnya saja, tanpa merujuk pada hadis? Kalau boleh apa, kalau tidak boleh kenapa? Jelaskan alasan kalian. Untuk kelompok 3, mengapa keberadaan hadis tetap sangat penting dalam praktik beragama, meski Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam? Silakan kalian diskusikan, Ibu beri waktu 20 menit. Kemudian untuk gelombang 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Tidak sebaiknya memahami Al-Quran hanya dari terjemahannya saja. Terjemahan tidak bisa sepenuhnya menangkap makna asli bahasa Arab Al-Quran, dan banyak ayat yang butuh penjelasan konteks melalui hadis
Tanpa merujuk pada hadis, seseorang bisa salah memahami maksud dan praktek dari ayat tersebut. Contohnya, dalam sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci, tetapi dijelaskan secara lengkap dalam hadis. Kelompok lain ada berarti menjelaskan dari kelompok dua. Kelompok tiga. Jadi di situ lu menambahkan jawaban dari kelompok dua. Menurut kalian, apakah boleh ngomong Al-Quran hanya dengan terjemahannya saja tanpa merujuk pada hadis? Jawabannya tidak boleh, karena kalau kita hanya merujuk pada terjemahannya saja, apalagi kita sebagai manusia yang awam bisa salah dalam menafsirkan terjemahan tersebut. Jadi kita harus merujuk kepada hukum Islam yang kedua, yaitu hadis Nabi, yang mana kita mengambil baik itu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maupun ketetapan Nabi. Soalnya juga kalau kita sendiri, ya tadi kita bisa memakai logika kita sendiri tanpa melihat ke hadis-hadis Nabi. Hanya di situ kita tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan melihat terjemahannya saja. Itu tidak boleh, karena apalagi zaman sekarang banyak orang yang membuat hadis palsu. Hadis itu ada terbagi dua, Pak. Ada dua, ada tiga. Ada tiga. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kesimpulan materi untuk hari ini, yang pertama, hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam. Kedua, tadi sudah dijelaskan setelah Al-Quran. Kemudian sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Dan yang ketiga, mengikuti sunnah adalah wujud cinta kepada Nabi dan keimanan kepada wujud cinta kita kepada Nabi dan kepada Allah. Yang Ibu pertanyakan di sini, apakah kalian sudah mengikuti wujud cinta kepada Nabi tadi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Untuk kelompok satu, sudah apa belum? Kita sudah melakukan sunnah-sunnah Nabi. Bukti cinta. Biasanya kalau cinta itu pasti melakukan apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan oleh seseorang yang kita cintai, pasti mengajarkan untuk kepada kebaikan. Ibu tanyakan, apakah sudah untuk kelompok satu? Ada yang sudah. Contoh yang sudah, apa salah satunya? Sunnah Nabi. Salat sunnah. Salat sunnah seperti qabliyah dan ba'diyah. Apalagi salat sunnahnya? Salat duha. Kemudian lagi apa? Salam apabila lagi satu, mengalih sesuatu dengan
sebelah kanan. Contohnya dia makan minum dengan sebelah kanan. Kalau laki-lakinya ke masjid apa? Yang sunah Nabi yang laki-laki. Namanya maju batal. Memakai kewangian. Selain itu apa lagi yang sunah Nabi? Ini hari Jumat. Jalan ke ramai kerja. Selain itu apa lagi? Nah, bersiap itu juga termasuk sunnah Nabi. Kemudian apa lagi? Dia memakai wangi wanginya. Sunnah Nabi, ya kan sudah sunnah Nabi. Dan sunnahnya memotong kuku di hari Jumat. Tentunya pada untuk laki-lakinya. Paham di situ? Tapi sunnah adalah wujud cinta kepada Nabi kita dan keimanan kepada Allah. Artinya, bila kita beriman kepada Allah, berarti bila kita beriman kepada Nabi kita. Itu harus berbarengan antara Al-Quran dan hadis juga. Sebelum ibu untuk mengajar hari ini, apa-apa untuk kalian? Salah satu keajaiban Al-Quran adalah kalau tidak bisa mengubah isinya, atau isinya mampu mengubah itu maksudnya menyelamatkan iman mereka karena kecuali buat itu dari mana sejak muda itu ditemani dengan seekor anjing. Mungkin lagi apa di dalam Al-Quran? Ceritakan apa lagi di dalam Al-Quran? Banyak, sholat, puasa, zakat. Tinggal kita saja lebih mau pada mempelajari Al-Quran beserta isinya dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kemudian adalah